Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi perpustakaan, di mana pembuatan aplikasi perpustakaan ini eh, dilatar belakangi dari adanya UKK 2026, sehingga saya coba membuat aplikasi perpustakaan sesuai dengan soal yang ada di UKK 2026, khususnya untuk program keahlian PPLG atau pengembangan perangkat lunak dan game, khususnya pada konsentrasi keahlian RPL atau rekayasa perangkat lunak. Baik teman-teman, kita langsung saja melihat seperti apa sih soal dari UKK 2026. Saya akan perlihatkan sebenarnya ada beberapa soal, ada 4 jenis soal. Nah, di sini saya memilih untuk membuat aplikasi perpustakaan. Nah, kalau kita lihat gambar kerja di sini, flowchartnya menunjukkan ada 2 user ya, ada admin dan ada siswa. Admin yang mengolah proses peminjaman, sedangkan siswa itu adalah anggota atau yang melakukan proses peminjaman. Nah, masing-masing user ini memiliki role dan memiliki akses masuk ke dalam aplikasi. Nah, di sini masing-masing login dan bisa melihat menu-menu. Untuk admin bisa mengelola buku, kemudian mengelola transaksi dan mengelola keanggotaan. Sedangkan untuk siswa sendiri juga login dan di sini bisa melakukan peminjaman buku dan melakukan pengembalian buku. Nah, alur kerjanya seperti ini dan saya akan jelaskan dengan tabel ya, yang saya pahami tentang bagaimana cara kerja dari alur flowchart ini. Nah, di sini saya punya tabel di mana masih ada 2 role, ada admin dan ada user. Dan admin bisa mengelola data penerbit, kemudian dari data penerbit bisa mengelola juga data buku, dan tentu juga bisa mengelola data user. Nah, untuk siswa sendiri tidak bisa melakukan CRUD penerbit, CRUD buku, dan CRUD user. Nah, user yang dimaksud di sini adalah penambahan siswa sekaligus sebagai user. Nah, kemudian admin juga bisa melakukan penyetujuan, pengajuan. Jadi, ketika user login, dia bisa mengajukan buku yang akan dipinjam, yang nantinya akan disetujui oleh admin. Dan ketika nanti siswa ingin mengembalikan buku, bisa disetujui oleh admin juga. Jadi yang masih statusnya peminjaman, di sini ketika disetujui sudah menjadi status pinjam. Dan di sini pada saat dilakukan penyetujuan, status pengembalian ini sudah berubah menjadi status kembali. Nah, jadi yang dilakukan oleh admin itu hanya menyetujui yang diajukan oleh user atau siswa. Nah, sedangkan siswa sendiri itu bisa melakukan pengajuan buku yang akan dipinjam yang nantinya diproses oleh admin. Nah, jadi logikanya ketika siswa ini mengambil buku,
kemudian mendaftarkannya sebagai pengajuan atau menambahkan buku yang akan dia pinjam yang telah diambil di perpustakaan dan diajukan di aplikasi, kemudian datang ke admin perpustakaan, dan admin tersebut mengecek buku apakah sesuai dengan yang diajukan. Jika sesuai, maka admin akan melakukan menyetujui pengajuan yang diajukan oleh user. Nah, begitu juga ketika user akan mengembalikan, tentu siswa akan membawa buku. Nah, ketika dia membawa buku, maka akan dicek bukunya yang akan dikembalikan. Dan admin akan menyetujui yang dari status pinjam menjadi status pengembalian. Jadi di sini ada perubahan status. Yang tadinya pinjam menjadi kembali. Yang tadinya baru mengajukan menjadi pinjam. Yang dari pinjam menjadi kembali. Oke, mungkin itu ya penjelasannya. Mudah-mudahan teman-teman memahami dari penjelasan yang baru saja saya jelaskan. Nah, kemudian saya akan menjelaskan atau mendemokan proses aplikasinya. Oke, di sini saya akan login dulu sebagai admin. Nah, di sini saya sudah login sebagai admin, dan setiap user, baik itu admin ataupun user biasa atau siswa, itu bisa mengubah profilnya masing-masing. Jadi ketika akan dia ingin merubah, mereka bisa melakukan edit ya. Apakah itu mengganti foto atau mengganti data pribadinya. Oke, misalnya nomor teleponnya akan dirubah, kemudian lakukan update dan berhasil diupdate. Ini sudah berubah menjadi 128. Nah, kemudian yang bisa dilakukan juga oleh admin itu adalah melakukan CRUD untuk penerbit. Baik itu menambah penerbit, misalnya penerbit apa ya? Di sini sudah ada penerbit Erlangga Andi. Di sini saya akan tambahkan 3 serangkai misalnya. Nah, ini sudah berhasil ditambahkan. Nah, data penerbit ini juga bisa diedit ataupun dihapus. Jika kita klik hapus, ada pesan dulu. Jika batal akan batal dihapus. Tapi ketika kita klik hapus, maka penerbitnya akan terhapus. Oke. Nah, kalau ingin mengedit, kita bisa mengedit misalnya 3 serangkai. Kita tambahkan angka 3 di sini, kemudian kita update. Nah, ini sudah berubah. Oke, ini akan saya edit dulu menjadi 3 serangkai tanpa angka 3. Nah, kemudian data penerbit ini akan digunakan juga di data buku. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini ada relasi antara buku dan penerbit. Nah, di admin itu bisa melakukan CRUD buku, bisa menambahkan buku, bisa mengedit buku, dan bisa menghapus buku. Oke, misalnya saya akan tambahkan buku, misalnya ada apa dengan PHP, kemudian penulisnya misalnya ya, ini hanya Karang saja, tahun 2025 misalnya.
kemudian kita simpan. Nah, ini sudah tambah. Misalnya kita edit, yang tadi penerbitnya Andi kita ubah menjadi Gramedia, dan kita simpan. Nah, kemudian kita juga bisa lakukan hapus. Oke, kalau kita batal ya batal dihapus. Dan kita juga bisa melakukan create siswa. Nah, create siswa ini sebenarnya adalah user ya yang akan login, atau dengan kata lain siswa itu sendiri. Nah, siswa ini kita bisa lihat karena datanya ada beberapa. Kita bisa tambahkan namanya siapa, emailnya siapa, alamat, dan nomor HP. Nah, ketika kita simpan, maka foto yang dipakai adalah foto default. Nanti mereka bisa merubahnya di my profile, mengupload fotonya, dan kalau ada nama yang salah, alamat, dan nomor HP itu bisa mereka lakukan edit ya. Nah, terkait dengan siswa, kita bisa melihat data siswa seperti ini. Nah, di sini admin bisa menghapus siswa ataupun bisa mengedit data siswa. Ya, jika misalnya ada kekeliruan data, ya. Kalau ingin dihapus, dihapus. Nah, ini kalau kita edit, nah di sini bisa diedit, tapi tidak bisa melakukan upload foto. Nanti foto akan dilakukan upload oleh siswanya masing-masing. Sehingga nanti karena siswanya itu memiliki fotonya masing-masing. Oke, mungkin seperti itu ya. Kalau kita lakukan update data untuk satu orang siswa, nah di sini bisa diinformasikan bahwa berhasil diubah dan datanya sudah berubah. Nah, ketiga data ini atau ketiga menu ini tidak akan tampil di data user atau di data siswa. Jadi ini hanya bisa dikelola oleh admin. Yang bisa dilakukan oleh user biasa yaitu mengedit profilnya masing-masing dan melihat data masing-masing di data pengajuannya masing-masing, data peminjaman masing-masing, dan data pengembaliannya masing-masing. Itu untuk siswa. Nah, sedangkan untuk yang admin yang sekarang login ini, itu bisa melihat semua pengajuan yang dilakukan oleh semua user. Jadi di sini nanti bisa saja banyak nama user yang mengajukan. Sedangkan pada user dia juga bisa melihat data pengajuannya sendiri, tapi dia tidak bisa melihat data pengajuan siswa-siswa yang lain. Nah, pada data pengajuan ini admin tidak bisa melakukan penambahan data buku yang akan dipinjam atau melakukan pengajuan. Jadi yang melakukan pengajuan buku itu adalah user atau siswa. Nah, jadi nanti ketika login sebagai siswa, di sini ada tombol untuk menambah data ajuan. Nah, begitu juga peminjaman, pengajuan ini bisa disetujui oleh admin ya, atau bisa dibatalkan oleh admin. Nah, ketika disetujui maka berubah statusnya dari pengajuan menjadi peminjaman. Nah, di peminjaman ketika sudah disetujui maka datanya akan tampil di peminjaman dan hilang di data pengajuan. Nah, di sini saya akan coba, saya akan setujui satu buku yang diajukan. Nah, di sini sudah berhasil disetujui dan datanya sudah tidak tampil di sini, dan data yang diajukan tadi ada di sini. Nah, statusnya ketika yang tampil di sini itu adalah data pengajuan yang melakukan peminjaman. Ya, jadi di data peminjaman ini statusnya siswa yang statusnya sudah berubah menjadi peminjaman, atau bisa dikatakan yang sudah
lolos pengajuan. Nah, di data peminjaman ini, admin bisa melakukan penyetujuan pengembalian. Jadi, user itu membawa buku, kemudian admin mengecek bukunya sudah sesuai yang akan dikembalikan, kemudian melakukan penyetujuan pengembalian. Oke. Nah, yang sudah disetujui maka akan hilang di sini dan akan tampil di pengembalian. Jadi yang ada di sini adalah data yang sudah berubah status dari peminjaman menjadi pengembalian. Oke, di sini saya coba lihat siswanya. Di sini ada Sinta ya, sinta@gmail.com. Kita akan login sebagai sinta@gmail.com. Di sini saya akan log out dan kita akan login sebagai Sinta ya, Sinta atau user biasa. Oke, kemudian kita masukkan passwordnya. Nah, di sini hanya bisa melihat beberapa menu saja. Profilnya tentu bisa diubah sama dengan admin ya. Tetapi yang berbeda di sini di pengajuan siswa tidak bisa menyetujui tapi bisa menambah pengajuan. Tinggal memilih buku apa yang akan diajukan, misalnya Gramedia, ada apa dengan PHP, simpan. Nah, Sinta sudah menambah buku. Nah, sudah tertambah ada apa dengan PHP. Nah, di data admin itu berbedanya ada penyetujuan. Nah, untuk peminjaman, dan Sinta hanya bisa melihat datanya saja ya. Jadi Sinta tidak bisa melihat data siswa yang lain. Kemudian untuk peminjaman, Sinta juga hanya bisa melihat data buku yang sedang dipinjam, yang sudah berhasil disetujui atau berhasil dipinjam. Kalau di sini ini belum dipinjam, masih status pengajuan. Kalau di sini berarti buku itu sudah dipinjam oleh Sinta. Dan di sini data yang sudah buku yang sudah dikembalikan oleh Sinta. Dan di sini bisa ada pencarian, begitu jadi pengajuan dan peminjaman. Oke, mungkin itu teman-teman yang bisa saya jelaskan untuk aplikasi perpustakaan ini. Mudah-mudahan aplikasi ini bisa jadi referensi untuk teman-teman untuk menghadapi UKK 2026, khususnya aplikasi perpustakaan dan khususnya pada kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak. Oke, di video berikutnya kita akan membahas kode dari aplikasi yang saya demokan ini. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana penjelasan tentang kode, penjelasan tentang database, dan penjelasan tentang template-nya. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih sudah menyimak. Saya Andi Iqbal, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.